Hari ini nih di Indonesia 25 juta orang kesulitan untuk mendapatkan uang setiap hari 20.000. Pak, boleh nggak ada orang di sini mengkapling jalan Hang Tuah? Boleh nggak? Kapling langsung 10 kali 10 meter bikin kedai, jual nasi kapau di tengah jalan. Boleh? Bapak marah, ibu marah, ya kan? Menghambat jalan. Boleh nggak ada orang mengkapling Sungai Siak? Boleh. Boleh enggak? Itu milik umum. Kenapa di Indonesia ada orang mengkapling laut? Hutan-hutan ditebangi, ya. Masa satu orang bisa menguasai 1 juta hektar lebih, ya. Ini yang terjadi. Akibatnya yang kaya 1-2 orang makin kaya, yang miskin berjuta-juta. Padahal kalau seandainya emas, nikel, timah itu dikelola dengan benar, sesuai dengan amanah, ya, pasal 33 aja lah, nggak usah ke syariat Islam. Apalagi kalau syariat Islam maka tidak ada orang miskin. Sekarang hutan kita dirambah orang, batu bara diambil orang, nikel itu diambil orang, entah kemana-mana. Kita kenapa nggak peduli? Karena kita merasa bukan milik kita. Kenapa? Rata-rata penduduk di Indonesia IQ-nya 78, ya. Sengaja secara struktural dibodoh-bodohin. Yang penting menjelang pilkada dikasih serangan fajar 100-200 ribu, selesai. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini memang ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Sehat ujian, sakit ujian. Ada kalanya dapat rezeki dalam bentuk harta berlimpah, ada kalanya payah, lapang ujian, sempit ujian. Memang kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa Allah menciptakan mati dan hidup? Allah akan menguji. Jadi hidup ini ujian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Bahkan memang yang diuji itu orang-orang baik yang diuji. Ibu kalau mau ujian dulu waktu SD, yang bisa ikut ujian yang rajin masuk kelas, yang sudah bayar SPP, yang nggak pernah masuk kelas nggak boleh ikut ujian. Makanya kata Nabi, Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mencintai suatu kaum, tandanya Allah menguji. Maka supaya kita tidak gampang putus asa, kita membaca sirah nabawiyah. Hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hidup yang penuh perjuangan, tantangan, cobaan, ujian. Itulah teladan kita di tahun 10 kenabian. Dihabarkan misalnya di dalam kitab Tobaqoh Al-Kubronya Ibnu Sa'ad, tantangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan generasi ashabikunal awwalun, generasi awal para sahabat Nabi, makin berat. Cobaan, ujian, tantangan dakwah makin berat. Bayangkan ibu kenal namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Setiap tempat Nabi lewat, jalannya itu diserakkan duri.
Saking parahnya perempuan ini menjual kalung emasnya untuk apa? Untuk menghalangi, memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini tante Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah sholat di dekat Ka'bah, itu diletakkan usus onta oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan pernah yang namanya Ubay bin Khalaf itu menggali kuburan, diambil tulang belulang yang telah lapuk, diletakkan di depan Rasulullah, ditiupkan di muka Rasulullah yang mulia, sambil berkata, mana mungkin tulang belulang yang telah lapuk ini bisa bangkit hidup lagi. Karena Nabi menyampaikan firman Allah, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kelak kemudian kalian akan dimatikan oleh Allah. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kelak kalian akan dibangkitkan. Maka kemudian ketika ada pertanyaan, mana mungkin tulang belulang ini akan dibangkitkan, bisa hidup lagi, diturunkanlah wahyu Allah. Allah menyampaikan firman-Nya, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim qul yuhyihal ladzi ansaha awwala marrah. Jadi yang menghidupkan tulang belulang manusia yang telah lapuk itu adalah Allah, zat yang telah menciptakan kita, yang tadinya tidak ada kita semua ini, kemudian nanti dibangkitkan lagi. Yang tidak ada dihidupkan, kemudian dimatikan, kelak akan dibangkitkan lagi. Maka bagi Allah, kalau mengadakan sesuatu makhluk yang tidak ada menjadi ada, mudah, apalagi yang sudah pernah ada. Tantangan dakwah makin berat. Ya, memang beberapa puluh orang masuk Islam dari keluarga terdekat, termasuk para pembesar Quraisy kemudian masuk Islam. Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi kemudian terjadilah peristiwa yang membuat dakwah makin berat. Apa itu? Istri beliau wafat, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, tempat pelipur lara, menghibur Nabi dikala susah, wafat. 35 hari kemudian paman beliau Abu Thalib pun meninggal. Abu Thalib memang kafir, tapi dia melindungi dakwah Nabi. Orang kafir Quraisy, kalau ada di sisi Nabi itu Abu Thalib tidak berani macam-macam. Maka tahun ini oleh para ahli sejarah Islam disebut sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Bukan berarti Nabi Muhammad meratapi meninggalnya istri dan pamannya, tapi tantangan dakwah makin berat. Maka Nabi punya inisiatif untuk berdakwah ke Taif. Nah, ini kita akan cerita tentang Taif. Taif, kenapa pilihannya Taif? Taif itu secara geopolitik, pegunungan, strategis, cocok untuk benteng pertahanan. Ibu Amerika 20 tahun berupaya menaklukkan Afghanistan, gagal. Mundur Amerika dari Afghanistan. Memang penduduknya akidahnya kuat, mati syahid untuk membela Islam dan kampung halamannya berani. Gagal Amerika. Bandingkan ketika kemarin Amerika menculik Presiden Venezuela dengan sangat mudah. Ya, kenapa Afghanistan itu susah ditaklukkan? Memang karena akidah Islamnya kokoh, penduduknya. Yang kedua, banyak gunung-gunung.
Jadi itu tempat gerilya perlawanan menghadapi penjajah. Gununglah salah satu tempat persembunyian. Bapak tengok misalnya Pangeran Diponegoro, markasnya di Goa Selarong, di balik-balik gunung dan bukit. Nah, maka Nabi memilih Taif. Yang kedua, berharap penduduk Taif mau masuk Islam. Kenapa? Mungkin akan mudah. Penduduk Taif banyak yang punya kekerabatan erat dengan orang Mekah. Termasuk ada famili jauh dari ibunda Nabi Siti Aminah. Apalagi bukan hanya persoalan geopolitik, tapi di Taif ini daerah yang subur untuk pertanian perkebunan. Sejuk. Jaraknya tak terlampau jauh, 92 km. Ibu bapak, sebagian besar udah pernah ke Taif kan? Udah ya? Taif itu sejuk. Panas di sekitar Ka'bah, Mekah. Ibu naik ke Taif, tingginya 1700 meter DPL di atas permukaan laut. Sejuk Bukit Tinggi, sejuk lagi Taif. Di sana kebun kurma, kebun macam-macam buah-buahan. Yang paling lezat itu kebun buah anggur, ya kan? Semua yang udah pernah mampir ke Taif pasti pernah makan anggur hijau yang lezat di Taif. Maka Nabi berangkatlah ke Taif di saat dakwah di Mekah berat. Siapa yang menemani beliau? Zaid bin Harithah. Jalan kaki, Pak. Kita naik bis dari Mekah, City Tour ke Taif, naik bis 1 jam seperempat. Jalannya mulus, lebar, tidak ada macet. Dari lembah sampai ke puncak gunung-gunung di Taif itu. Nabi Muhammad ketika itu jalan kaki. Untuk apa? Dakwah, bukan cari piti, tidak. Untuk dakwah supaya Islam itu sampai ke kita, supaya indahnya Islam dirasakan oleh manusia, menyampaikan kalimat tauhid, menyampaikan risalah Islam. Berangkatlah Nabi jalan kaki, sampailah di kota Taif, keliling 10 hari, didatangi dari rumah ke rumah, akhirnya berjumpa dengan 3 tokoh Taif Bani Sakif dari keluarga Bani Amir, para pembesar yang dipimpin oleh Mas'ud bin Amir. Nabi menyampaikan Islam, mengajak mereka masuk Islam dengan baik-baik. Apakah diterima? Ditolak mentah-mentah. Nabi dihina, dicemeh. Emang kau siapa Muhammad? Celaka kau. Mbak, rata-rata manusia itu melihat gagasan, ide dari siapa yang membawa. Kita ini bahkan kalau nengok tokoh yang sudah terkenal hebat, kata-katanya entah apa-apa, bisa jadi kata-kata mutiara. Karena memang tabiat manusia seperti itu, mendengarkan ilmu dari siapa yang membawa. Padahal mestinya, kalau kata Sayyidina Ali, undur maqala, tengok apa yang dikatakan, wala tandur mangkola. Jangan tengok siapa yang mengatakan. Kalau bahasanya Kiai Haji Zainuddin MZ dulu, walaupun keluar dari pantat ayam, telur ambil. Keluar dari pantat jenderal, tai jangan diambil. Nah, itu bahasa Kiai Haji Zainuddin MZ dulu. Orang-orang Bani Sakif di Taif begitu diajak oleh Nabi, kalimatnya kalimat mulia, ajakannya mulia, ditolak mentah-mentah. Kemudian 3 pembesar kafir Bani Sakif dari Taif ini memprovokasi orang-orang jahil, para budak, anak-anak, remaja,
disuruh mereka di belakang Nabi, ya, mereka menghasut agar melempari Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berdua dengan Zaid bin Harithah dikejar-kejarlah di kota Taif itu oleh siapa? Oleh orang-orang bodoh, orang-orang jahil yang diprovokasi tokoh-tokoh Taif. Pak, hari ini pun nggak jauh beda. Bapak kalau ketemu tokoh masyarakat, diajak baik-baik, apalagi tokoh itu mau maju pilkada, mau pilek, di depan kita baik-baik. Tapi kalau kita menyampaikan Islam apa adanya, nanti di belakang kita kadang-kadang dia memprovokasi, memfitnah. Nah, itu yang dilakukan oleh Mas'ud bin Amir dan dua saudaranya. Nabi kemudian lari. Dalam kondisi luka-luka, dilempari batu, kaki, betis beliau luka-luka. Kepala Zaid bin Harithah berdarah-darah. Lari sekencang-kencangnya, alhamdulillah bisa sembunyi di bawah kebun anggur milik Bani Rabi'ah, dijaga oleh orang Nasrani yang namanya Addas. Di bawah pokok anggur itu Nabi berdoa. Apa doa Nabi Muhammad? Dalam kondisi yang berat, beliau berdoa. Ini banyak di dalam kitab-kitab hadis maupun di dalam kitab-kitab sirah. Sirah Ibnu Hisham ada, Ibnu Ishaq ada. Apa doa Nabi? Allahumma ilaika asku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin, anta rabbi, ila akhiri. Kemudian Nabi juga berdoa, innaka fa illam yakun alaika ghadabun fala ubali. Sampai di ujung doanya Nabi mengatakan la haula wala quwata illa bik. Coba kita terjemahkan. Ini doanya dahsyat. Ternyata doa itu tidak harus menyebutkan minta apa. Nabi tidak ada kata-kata permintaan di sini. Hanya mengadu, hanya berharap, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika asku du'fa quwwati. Duhai Allah, hanya kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Secara fisik Nabi hebat, panglima, kokoh, kuat. Bayangkan perang Badar itu tahun 2 Hijriah, berarti ketika itu Nabi usianya 54 atau 55 tahun. Itu perang pertama. Padahal Nabi pernah memimpin tak kurang dari 27 peperangan. Hebat, langsung di medan laga. Tapi Nabi mengadu, Allahumma ilaika asku du'fa quwwati. Ya Allah, aku adukan, hanya kepadamu aku mengadu kelemahanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku. Nah ini Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita. Kita ini kadang-kadang amal sedikit merasa banyak. Nabi Muhammad berpuluh tahun berdakwah, ya, siang malam, harta benda dikorbankan, bahkan jiwa raga dikorbankan dalam dakwah, tapi beliau masih berkata kepada Allah, wa qillata hilati, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang sedikitnya upayaku. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya diriku di hadapan manusia. Padahal makhluk paling mulia sepanjang sejarah dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf ganteng. Seganteng-gantengnya Nabi Yusuf, lebih tampan, lebih ganteng Nabi Muhammad. Ya arhamar rahimin. Doa, salah satu doa terbaik itu adalah memuji Allah dengan asma Allah, ya arhamar rahimin. Kiai-kiai di Jawa itu sering mengajari pedagang-pedagang di pasar, Pak Yai, bagaimana agar dagangan saya laris?
Coba aja kata para kiai itu, banyak baca zikir. Apa zikirnya Pak Kiai? Dari berangkat rumah sampai sambil nunggu pembeli baca ya Arhamar Rahimin. Yang mudah para orang-orang pedagang di pasar-pasar kan insya Allah yang awam sekalipun gampang. Tidak harus ya Allah jadikanlah orang-orang datang ke kedaiku sehingga mie ayam laku, cendol laku, buah laku. Boleh seperti itu. Tapi kalau mau santun, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allah tahu hati kita. Allah minta supaya kita manggalih lancar, laku. Maka Nabi nyebut, ya Arhamar Rahimin, anta Rabbul Mustad'afin. Engkau Rabb orang-orang yang lemah, juga orang-orang kuat. Anta Rabbi, engkau Tuhanku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak murka ya Allah, aku tidak peduli. Nah ini prinsip hidup yang amat penting. Intinya hidup itu Bu, yang penting Allah nggak marah, Allah nggak murka. Allah marah kalau kita maksiat. Allah marah kalau kita melanggar aturan yang dibuat Allah. Aturan Allah, syariat Allah itu kalau kita taat pasti kita baik, pasti. Di dunia baik, di akhirat masuk surga. Tapi kalau kita maksiat maknanya yukhalifu syar'i, menyelisih syariat, maka di dunia susah, di akhirat apalagi. Allah nggak suka kalau kita maksiat. Nah, misalnya kalau sudah punya istri sah sesuai syariat, tapi kemudian masih selingkuh, ya selingkuh, nggak pakai nikah, berzina, kira-kira Allah ridho, Allah murka atau murka? Allah senang atau marah? Marah. Maka apapun yang terjadi, digoda sekalipun, mudah-mudahan kita tidak akan berzina. Karena kalau berzina Allah marah. Ini penting Bu, untuk jadi prinsip kehidupan. Kita kasih tahu ke anak-anak kita, nak, engkau jangan hidup ini yang penting kaya, jangan. Kaya boleh bahkan harus, tapi caranya halal. Yang kedua, kalau sudah kaya jangan sombong. Yang ketiga, kalau sudah kaya hartanya dipakai di jalan Allah supaya mengantarkan kita ke surga. Jangan sampai kaya di dunia, di akhirat masuk neraka. Bisa kaya di dunia tapi di akhirat masuk neraka? Bisa. Jual narkoba tadi itu. Misalnya ibu, ada orang datang mau ngasih uang 1 triliun misalnya. Tapi dengan catatan, karena ibu ini pengambil kebijakan siapa yang bisa berangkat naik haji dan tidak, maka ibu terima atau tidak 1 triliun, tapi mengorbankan 8.400 calon jemaah haji tertunda berangkat. Misalnya, ini misalnya. Ibu mengikuti beritanya enggak? Diterima enggak uang itu? Itu kira-kira walaupun dia menteri agama jabatannya, itu membuat Allah murka atau Allah ridho? Murka. Ya. Nah, seandainya itu benar terjadi, ya, nampak-nampaknya iyo. Kan udah tersangka dia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, prinsip hidup kita itu yang penting Allah ridho. Jangan sampai Allah marah terkait dengan harta, pergaulan, mendidik anak. Yang penting Allah ridho. Seperti doa Nabi tadi itu. Illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali.
Asalkan engkau tidak murka ya Allah, aku tidak peduli. Dilempari orang-orang jahil di Taif berdarah-darah, ditolak dakwahnya di berbagai tempat, nggak peduli. Yang penting Allah tidak marah. Allah marah kalau kita nggak berdakwah. Allah marah kalau kita nggak taat. Allah marah kalau kita nggak sholat. Allah marah kalau kita nggak patuh. Nah, jadi itu prinsip hidup. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup doanya, la haula wala quwwata illa bik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu ya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, doa Nabi ini didengar Allah. Allah memerintahkan malaikat Jibril dan para malaikat yang lain turun. Jibril kemudian datang kepada Rasulullah Muhammad. Allah mendengar doamu. Aku datang dengan banyak malaikat ini, termasuk malaikat penjaga gunung-gunung di Taif ini. Seandainya engkau mau, kami akan angkat gunung itu, campakkan ke mereka yang telah melemparimu, menyiksamu, wahai Muhammad. Kalau seandainya kita yang ditawari, diterima, ditolak. Ada orang anak-anak reman-reman melempari rumah ibu. Ibu luka-luka, mau merampok. Datang malaikat, Bu, mau aku campakkan gunung Merapi di bukit tinggi sana itu, ya. Kemudian supaya menghalau perampok-perampok reman-reman itu. Ibu mau? Kira-kira jawaban ibu apa? Mainkan, lanjutkan, itu kan? Apa? Gas, gas. Tapi apa kata Nabi? Jangan wahai Jibril, bisa jadi. Aku berharap kepada Allah. Aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan dari anak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beriman dan menyembah Allah. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka belum tahu. Bu, nanti dari anak keturunan Bani Sakif di Taif yang tadi mengejar melempari Nabi itu, lahirlah orang-orang beriman, para pahlawan Islam. Misalnya siapa? Abu Ubaid As-Saqafi, sahabat Nabi. Kelak jadi sahabat Nabi, menjadi panglima pendamping Sa'ad bin Abi Waqqas ketika membebaskan Persia. Syahid dia di Persia. Ada juga cucu dari orang-orang yang telah melempari Nabi ini, namanya Muhammad bin Al-Qasim As-Saqafi. Jadi kalau Bapak membaca kitab sejarah, ada orang gelarnya As-Saqafi. As-Saqafi itu anak keturunan dari Bani Sakif. Bani Sakif itulah penduduk Taif. Muhammad bin Qasim As-Saqafi umur 17 tahun udah jadi jenderal, panglima pada masa Bani Umayyah. Khalifahnya Al-Walid I membawa pasukan berdakwah menaklukkan India bagian barat. Seluruh wilayah Pakistan sekarang itu dulu kan India. Dan itu siapa panglima yang membebaskan? Muhammad bin Qasim As-Saqafi. Dari mana datuknya dulu? Dari Taif. Bapak kalau ke Taif, ya, Taif ini jangan hanya Bapak, Ibu nyari tempat sejuk, ya, tapi di situ juga ada makam sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ziarah ke sana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan berkah ilmu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Bani Sakif.
Nah, kalau Abbasnya tidak, Abbas Abdullah bin Abbas bukan Bani Saqif. Tapi dari Bani Saqif kelak banyak pahlawan. Bapak Ibu sekalian, apa doa Nabi tadi? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, beri petunjuk kaumku. Jadi kita ini menyampaikan Islam untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Balighu anni walau ayat. Sampaikan yang dariku walau satu ayat. Pak, misalnya ya, kalau tentang ibadah mahdoh, misal Allah tiap saat dari kecil itu sudah paham. Ada petunjuk agama kita. Dari agama kita ini jelas, nggak ada perbedaan pendapat. Cuma kita anggap itu bukan agama, sehingga kita ngambil dari Eropa. Kita ambil dari orang Eropa. Apa itu? Mengatur kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan alam. Contoh paling gampang. Hari ini nih di Indonesia 25 juta orang kesulitan untuk mendapatkan uang setiap hari 20.000. Datanya apa? BPS melaporkan sekian juta orang itu di bawah garis kemiskinan. Batas kemiskinan di Indonesia itu 596.000, rata-rata per hari 20.000. Kalau ibu sehari sudah ada pegang uang 25.000 itu udah kaya dah. Menurut standar di Indonesia. Ya. Kalau standar Bank Dunia sebetulnya 20.000 sehari itu kan nggak layak. Iya kan? Ibu kalau beli nasi rames, berapa nasi rames di Pasar Sahil? 30.000. Itu sekali makan. Ini kan perlu 3 kali makan. Belum untuk sekolah anak, belum untuk berobat, bayar BPJS macam-macam kan. Di Indonesia ini asal udah 20.000 udah. Itu batas kemiskinan. Yang layak kalau menurut Bank Dunia itu 40.000 sehari satu orang. Tapi kalau dibuat standar 40.000, orang miskin di Indonesia itu 68,2%. Jumlahnya berapa? 194 juta orang. Sekarang ini angka kemiskinan turun, bukan jumlah orangnya turun, tapi standarnya masih zaman jadul gitu. Nah, ini nggak fair. Cuma kita baca angka kemiskinan turun. Untuk apa? Untuk kepentingan kampanye sebetulnya. Ya. Nah, sementara ada orang nerima dividen sekian triliun, ya, per hari itu bisa dapat uang. Dia ngango aja, ongkang-ongkang kaki, dapat 7 miliar sehari. Dari mana bisa seperti itu? Kalau dia jual beli menggalih emas di kedai-kedai tidak apa-apa. Masalahnya dari mengeruk batu bara. Batu bara itu milik siapa? Tambang. Milik Allah. Diamanahkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Jadi dalam pandangan Islam, barang tambang, minyak, hutan, sungai, laut itu milkiyah ammah. Dalilnya apa? An-nasu surakaun fi salasin, al-ma'u wal kala'u wan naru. Ini artinya menjadi perserikatan milik umum. Apa saja itu? An-naru energi, al-ma'u air, sumber daya air, al-kala hutan. Terus dalil barang tambang ada. Nabi suatu hari ada orang minta barang tambang garam. Kalau sekarang itu bukan garam. Kok ada di Madinah orang minta tambang? Garam kan di laut. Enggak. Garam Himalaya itu. Jadi kalau ada hadis tentang ma'u al-iddu, ya, itu bukan garam putih seperti yang di Madura itu, enggak. Garam Himalaya itu dari gunung, bukan gunung di Himalaya, enggak, di Pakistan. Dulu di Madinah, di Yaman itu banyak juga. Nah, diberikan kepada seorang. Kemudian ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya yang kau berikan itu melimpah banyak, seperti air yang mengalir." Maka Nabi mencabut. Artinya, kalau itu open access milik orang banyak, tabiatnya untuk orang banyak, jangan diberikan kepada orang per orang.
Pak, boleh nggak ada orang di sini mengkapling jalan Hang Tuah? Boleh nggak? Kapling langsung 10 kali 10 meter bikin kedai. Jual nasi kapau di tengah jalan. Boleh? Bapak marah, ibu marah ya kan? Menghambat jalan. Boleh nggak ada orang mengkapling sungai Siak? Boleh. Boleh nggak? Itu milik umum. Kenapa di Indonesia ada orang mengkapling laut? Boleh nggak laut dikapling? Nggak boleh. Mengkapling sungai aja nggak boleh. Menurut aturan syariat, bahkan menurut undang-undang, konstitusi, nggak boleh juga. Nah, itulah yang terjadi. Yang semestinya milik orang ramai dikuasai individu. Bikinlah dia korporasi PT. Kok bisa ada orang per orang, perusahaan namanya, mengeruk batu bara, timah, nikel, ya macam-macam. Oh, itu legal, ada izin. Kok bisa dia dapat izin? Kok bisa? Kira-kira kok bisa dia dapat izin? Hepeng mangatur negarawan. Ada angko-angkonya. Iya kan? Inilah yang namanya oligarki itu ngatur izin. Nah, sehingga kayu hutan-hutan ditebangi, ya, masa satu orang bisa menguasai 1 juta hektar lebih, ya. Ini yang terjadi. Akibatnya yang kaya 1-2 orang makin kaya, yang miskin berjuta-juta. Ketimpangan ekonomi, disparitas, ya, kesenjangan makin menganga. Kenapa terjadi? Yang mestinya itu milik orang ramai dikuasai individu. Kita nggak tahu. Karena itu kita merasa bukan milik kita. Maka diam rakyat Indonesia. Ya, nunggu bansos. Padahal kalau seandainya emas, nikel, timah itu dikelola dengan benar, sesuai dengan amanah, ya, pasal 33 aja lah, nggak usah ke syariat Islam. Apalagi kalau syariat Islam, maka tidak ada orang miskin. Nah, ini kita harus tahu, itu milik kita. Bu, kalau datang anak-anak preman 2 orang, membongkar rumah ibu, diambillah motor, dibawa lari. Ibu terbangun. Ibu senang atau marah? Marahlah. Karena motor itu ibu diambil. Kenapa? Ibu sadar bahwa itu motor ibu. Sekarang hutan kita dirambah orang. Batu bara diambil orang. Nikel itu diambil orang. Entah kemana-mana. Kita kenapa nggak peduli? Karena kita merasa bukan milik kita. Kenapa? Rata-rata penduduk di Indonesia IQ-nya 78. Ya, sengaja secara struktural dibodoh-bodohin. Yang penting menjelang pilkada dikasih serangan fajar 100-200 ribu, selesai. Akibatnya apa? 194 juta masih miskin terus. Itulah gunanya kita ngaji, belajar, sekolah. Antara lain gunanya apa? Supaya kita tahu hak-hak kita apa. Nah, ini namanya petunjuk. Ya, sebagaimana doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dengan segala macam susah payahnya. Sampai di Mekah orang udah tahu bahwa Nabi ditolak dakwahnya di Taif. Akhirnya dibantu oleh Mut'im bin Adi sekeluarga, bersenjata lengkap mengawal Nabi dan Zaid bin Harizah. Sampailah di dekat Ka'bah sholat. Tak lama setelah peristiwa ini terjadilah peristiwa yang menjadi mukjizat terbesar kedua yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan Isra Mi'raj. Maka kata Profesor Dr. Syekh Muhammad Rawwas Al-Ahji. Siapa dia ini? Guru besar Fakultas Syariah Kuwait University.
Tahun 75 meraih gelar doktor cum laude dari Al-Azhar. Udah wafat beliau beberapa tahun lalu. Di dalam kitabnya Qiraah Siyasiyah li Sirah Nabawiyah, beliau mengatakan, seakan-akan, seolah-olah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau penduduk bumi membencimu, menolak dakwahmu, ya, memusuhimu, ayo ke langit, penduduk langit merindukanmu. Jadi Isra Mi'raj itu antara lain kalau bahasanya para ulama itu hiburan. Setelah Nabi dakwah kemana-mana berat dihibur oleh Allah. Hiburannya bukan jalan-jalan ke Lembah Harau, tapi ke langit. Ya, wahai Muhammad, kalau bumi terasa sempit, ayo ke langit. Luas sekali langit. Nah, terjadilah peristiwa itu. Bapak Ibu sekalian, kita tidak sedang cerita tentang Isra Mi'raj, tapi kadang-kadang ada dimensi yang tertinggal ketika para mubalik menceritakan Isra Mi'raj. Yaitu dimensi apa? Dimensi kepemimpinan. Kalau tentang sholat sudah dijelaskan, ya. Kalau tentang hikmah-hikmah yang lain dijelaskan. Ada yang kadang-kadang tertinggal. Yang ini ditulis oleh Syekh Muhammad Perwas Al-Ahji dalam kitabnya, ya, yaitu dimensi siasah, dimensi politik, dimensi kepemimpinan dari Isra Mi'raj. Di mana ceritanya itu kok ada? Jangan-jangan mengada-ada? Enggak ada. Riwayatnya sahih, mutawatir. Nabi itu memang Isra Mi'raj ini kan nggak masuk akal bagi orang-orang kafir, tapi masuk akalnya orang beriman. Kenapa? Karena ini adalah mukjizat. Kalau mukjizat nggak laku hukum alam. Nabi Ibrahim dicampakkan oleh tentaranya Namrud. Api menyala-nyala di alun-alun Babilonia. Tapi Allah mencabut qadar api yang panas. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Duhai api, jadilah engkau, bardan itu dingin, sejuk. Wasalaman, menyenangkan, nyaman atas Ibrahim. Nabi Ibrahim kedinginan di tengah golak api yang bergolak itu. Yang memberi khasiat panas pada api siapa? Allah. Kalau Allah mencabut bisa, mudah. Maka kita wajib beriman apa? Beriman kepada qada qadar itu. Termasuk orang-orang kafir itu kan protes. Nggak masuk akal itu Isra Mi'raj. Dari Mekah ke Madinah itu kalau naik onta 40 hari. Nabi Muhammad hanya sebagian malam. Ke langit lagi. Astronot itu harus pakai baju 11 lapis. Masing-masing lapisan ada life support system. Kalau ke angkasa nggak pakai baju astronot, 15 detik paling lama hangus. Bukan hanya kena radiasi, bakar. Nabi Muhammad nggak pakai baju astronot kok bisa? Karena ini mukjizat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Singkat cerita, sampailah di Baitul Maqdis. Ini yang mau kita garis bawahi sebelum kita sholat sunnah. Di Baitul Maqdis, Nabi itu melihat Jibril mengikat. Jadi buruk itu ditambatkan di luar. Makanya ada masjid buruk, tempat ditambatkan. Jadi Mi'raj nggak pakai buruk, pakai Mi'raj. Kemudian singkat cerita masuk Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini dibangun oleh Nabi Yakub. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi lebih tua mana? Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram? Masjidil Haram. Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Nah, di situ sudah menunggu para nabi dan rasul terdahulu. Yang wajib kita imani memang 25 dalam Al-Quran. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban,
Nabi Rasul 313. Bahkan total jenderal 124.000. Dulu sebelum diutus Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, setiap bangsa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Maka sebagian ahli sejarah mengatakan, ini boleh percaya boleh tidak, bisa jadi Konfusius itu dulu Nabi. Cuma kemudian ajarannya diselewengkan oleh pengikutnya, Konghucu. Bisa jadi Siddhartha Gautama itu Nabi, bisa jadi. Tapi kemudian ajarannya diselewengkan oleh umatnya, disembah dia, jadi Sang Buddha. Nah, bisa jadi di daerah Latin sana, Maya, Inka, Aztec, Mongolia, dulu Allah mengutus Nabi. Ya, wallahu alam bishawab. Dan itu semua berkumpul. Terjadilah peristiwa sholat sunat berjamaah. Siapa imamnya? Nabi Muhammad. Makmumnya siapa? Seluruh Nabi dan Rasul terdahulu. Inilah dimensi kepemimpinan yang digarisbawahi oleh Dr. Muhammad Rawaskol Ahji itu. Ini bukan sholat sunat sembarangan. Ini adalah suksesi kepemimpinan dunia. Dari dulunya para nabi dan rasul itu memimpin kampungnya masing-masing, bangsanya masing-masing. Sekarang diserah terimakan. Suksesi. Kalau bahasa Syekh Muhammad Rawaskol Ahji itu suksesi yang masru'. Masru' itu apa? Konstitusional. Nabi Musa, Nabi Isa, Harun, Yahya, Sulaiman, Daud yang dulu para raja dari Bani Israel itu menyerah terimakan. Jadi kepemimpinan di akhir zaman itu secara masru' di tangan umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ajaran terdahulu sudah diselewengkan oleh umatnya. Ini tidak mungkin kecuali harus Islam yang memang diatur, yang telah diturunkan oleh Allah, yang bukan diselewengkan, disimpangkan, disesatkan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji salah satu dimensi dari peristiwa mukjizat ini, yakni peristiwa Isra Mi'raj, ternyata ada dimensi kepemimpinan. Maka sampaikanlah kepada anak-anak kita, nak, sesungguhnya engkau ini generasi pemimpin, calon pemimpin, bukan hanya memimpin kecamatan Sail, Pekanbaru, enggak. Engkau ini pemimpin dunia. Dari kecil, dari dalam kandungan, cucu ibu itu dendangkan Al-Quran. Kemarin saya ikut Isra Mi'raj di pondok anak saya lewat Zoom. Itu ada anak belum SMP sudah 30 juz hafal, ya kan? Ibunya cerita, ya. Kalau anak saya itu lulus SMP baru 30 juz. Ini belum SMP sudah 30 juz. Ya, kok bisa? Ketika hamil, ibunya ini suka mendengar murattal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ketika anaknya umur 2 tahun, bapaknya itu baca juz amma, ya, dikoreksi sama anaknya. Umur 2 tahun. Demi Allah, ini cerita kemarin saya nengok. Ya, kok bisa? Karena sejak di kandungan sudah menyimak. Dari lahir sudah menyimak. Ya. Nah, di Bogor, anak saya di pondok di Bogor, Ma'had Syaraful Haramain namanya. Itu keajaiban seperti itu. Nah, jadi dari kecil suruh ngapal Al-Quran, memahami Al-Quran, pondasinya kuat, akidahnya kokoh. Jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya belajar ulumuddin, belajar fisika nuklir, belajar kedokteran, belajar pertanian, sains, luar angkasa, astronomi, belajar bahasa. Ini kunci. Anak-anak kita, cucu kita, ya, kasih tahu, nak, engkau baca Minang pasti dah pandai. Bahasa Ocu bisa lah, kawan, banyak orang Kampar. Tapi engkau juga harus belajar bahasa Arab supaya paham agamamu, nak. Engkau belajar bahasa Inggris karena engkau dakwah bisa jadi nanti di Amerika, dakwah di Eropa. Belajar bahasa Jerman. Anak saya di Al-Azhar tanya kepada saya, Bi, bahasa Arab wajib harus. Bahasa apa lagi yang harus
Azam kuasai nama anak saya Azam. Kau harus bisa menguasai bahasa Jerman, saya bilang. Ya, karena ilmu-ilmu filsafat zaman dulu, termasuk Karl Marx dan lain-lain, itu orang Jerman. Ya, supaya apa? Kalau bertarungan pemikiran, dakwah segala macam harus bisa menguasai bahasa orang itu. Nabi mengirim utusan dakwah ke Persia, ke Yaman, ke Habasyah, kemana? Dipilih sahabat yang menguasai bahasa asing. Ya, dikirim ke Persia. Kenapa yang terpilih adalah Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi? Dia bisa bahasa Persia, ketemu raja Persia. Nah, jadi jangan ini kita Islam ya hanya bahasa Arab, nggak perlu bahasa Inggris, harus bahasa Cina kalau perlu. Dakwah ke Cina ya, bukan hanya untuk cari piti. Dakwah ke Jepang. Alhamdulillah ini kawan-kawan bikin Masjid As-Solihin di Yokohama. Insya Allah ini Maret udah bisa dipakai. Ini teman-teman kita. Adik kelas saya itu yang mengkoordinir, Ustadz Fatih Karim. Ya, nah itu kan tentu harus bisa bahasa Jepang. Banyak orang-orang Jepang yang masuk Islam. Nah, jadi beri optimisme kepada anak kita, kesibukan supaya mereka mau belajar agama dengan semangat. Nah, Mak, kalau saya ke pesantren mau jadi apa? Payah cari piti? Enggak. Ya, sekarang sekolah favorit nomor 1 di Indonesia itu apa? Madrasah Aliyah. Ya, Insan Cendekia. Yang sekolah-sekolah Katolik lewat. MAN di Serpong. Termasuk di sini kan MAN 1, MAN 2, MAN IC, ya kan? Nah, jadi kita ini insya Allah kalau di era kita ini belum memimpin Islam, ya kalah. 80 tahun ini kan umat Islam kalah di dunia ini, ya, maka ke depan harus menang. Supaya apa? Dunia tidak dipimpin oleh arogansi orang-orang Eropa dan Amerika. Amerika ini kan sombong, tengoklah. Pemimpin negara lain mencolek aja. Habis itu Greenland mau diambil, Kolombia mau diserang, Iran diobok-obok, ya, suka-suka dia. Bikin kerusakan di mana-mana. Maka kita harus yakin kita punya amanah besar menebarkan rahmat atas segenap alam dengan Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.